Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ardatasia, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Koperasi dan UMKM. Materi ini akan disajikan hingga 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi pertama yang akan kita pelajari adalah aliran konsep koperasi serta konsep koperasi barat, sosialis, dan negara berkembang. Pasca revolusi industri, tepatnya di Inggris, tekanan sistem kapitalis yang berkembang saat itu membuat posisi kaum buruh semakin terjepit. Keadaan yang buruk bagi kaum buruh ditandai dengan tekanan pekerjaan yang tinggi, namun upah yang rendah. Timbulnya persaingan antar sesama kaum buruh dalam pekerjaan, serta tingginya tingkat pengangguran. Situasi ini pada akhirnya memunculkan sebuah gerakan untuk membantu buruh dengan perekonomian yang lemah tersebut, di mana gerakan ini sejalan dengan konsep koperasi. Gerakan koperasi ini menjadi semakin nyata setelah Charles Howard menginisiasi sebuah perkumpulan dengan kemudian disebut sebagai Badan Usaha Bersama Rekan-rekan Buruh di kota Rochdale, Inggris, tepatnya pada tahun 1844. Konsep koperasi ini awalnya merupakan sebuah toko yang menyediakan barang kebutuhan harian. Pada tahap selanjutnya, koperasi Rochdale ini pelan-pelan mulai memproduksi sendiri barang-barang yang diperjualbelikan di tokonya, hingga pada akhirnya mampu membangun pabrik tahun 1851 dan tentunya meningkatkan kemampuan ekonomi buruh yang bekerja pada koperasi tersebut, serta membuka lapangan pekerjaan. Dalam perjalanannya hingga saat ini, Ihsan menjelaskan bahwa koperasi adalah merupakan alternatif untuk menjadi solusi permasalahan perekonomian atau bahkan untuk meningkatkan kualitas hidup maupun kesejahteraannya. Dewasa ini, koperasi telah ada hampir di seluruh penjuru dunia dengan tingkat eksistensi yang berbeda-beda. Marvin Ascars dalam Praponco menjelaskan bahwa a cooperative is a business voluntary owned by controlled by its member patrons. Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha di mana para anggotanya secara sukarela ikut serta menjadi bagian dari koperasi dan juga menjalankan koperasi. Koperasi menurut Sitepu merupakan bagian dari tata susun ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi merupakan salah satu pemeran dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Keberadaan koperasi juga turut memberikan sumbangsih bagi kemakmuran masyarakat. Materi pertama pada pertemuan ini adalah konsep aliran koperasi. Aliran koperasi dalam suatu negara dapat berbeda dengan aliran koperasi di negara lain. Adapun faktor utama penyebab perbedaan aliran koperasi antar negara tersebut terjadi karena perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Perbedaan ideologi ini kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan sistem perekonomian yang berdampak pada perbedaan aliran koperasi. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa antara ideologi, sistem ekonomi, serta aliran koperasi suatu negara terdapat hubungan satu sama lain. Aliran koperasi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu aliran koperasi yardstick, aliran koperasi sosialis, dan aliran koperasi persemakmuran. Berikut penjabaran mengenai masing-masing aliran koperasi tersebut. A. Aliran koperasi yardstick.
Negara-negara dengan sistem perekonomian yang liberal pada umumnya menganut aliran yardstick dalam menjalankan koperasinya. Koperasi pada aliran yardstick ini melaksanakan kegiatan secara mandiri tanpa intervensi dari pihak luar seperti pemerintah. Dengan demikian, perkembangan koperasi bergantung kepada anggota koperasi itu sendiri. Adapun negara yang menganut aliran koperasi yardstick ini seperti Swedia, Belanda, Amerika, dan juga Prancis. B. Aliran koperasi sosialis. Aliran koperasi sosialis kapitalisme yang berlaku dalam perekonomian menjadi salah satu pencetus dasar aliran koperasi sosialis ini. Aliran ini berpandangan bahwa dengan adanya koperasi, maka upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam suatu negara akan menjadi mudah. Sehingga penganut aliran ini meyakini bahwa keberadaan koperasi dapat membawa dampak positif untuk kesejahteraan. Koperasi yang berada di negara barat mendapatkan dukungan penuh dari penganut aliran sosialis. Namun dalam perjalanannya, harapan para sosialis yang ingin menjadikan koperasi sebagai pelopor kesejahteraan tidak tercapai. Pemerintah juga menggunakan koperasi sebagai tool atau alat untuk merealisasikan program yang telah dirancangnya, hingga koperasi tidak memiliki kebebasan untuk menentukan arah perkembangannya sendiri. Negara-negara yang menganut aliran yardstick dalam menjalankan koperasinya diantaranya adalah Rusia, Eropa bagian timur. Berikutnya C. Aliran persemakmuran. Aliran persemakmuran juga dikenal dengan sebutan Commonwealth. Pokok pikiran pada aliran persemakmuran ini adalah koperasi merupakan organisasi yang mampu membuat perekonomian masyarakat mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Posisi koperasi juga sangat penting dalam suatu negara karena menjadi salah satu wadah perekonomian di negara tersebut. Pemerintah berada pada posisi mitra koperasi, sehingga tidak menjadi pengatur dan penguasa terhadap suatu koperasi, melainkan partner dalam menjalankan perekonomian. Materi kedua pada pertemuan ini adalah konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat ini cenderung sama dengan konsep koperasi yang dikenal secara umum, di mana dalam konsep ini koperasi merupakan organisasi yang di dalamnya terdiri dari para anggota yang sukarela menjadi bagian dari koperasi itu sendiri, dan mereka saling bahu-membahu untuk menjalankan koperasi. Adapun unsur-unsur pada koperasi barat ini adalah sebagai berikut. A. Kepentingan. Masing-masing individu koperasi yang sama satu dengan lainnya dapat diusahakan secara bersama-sama melalui koperasi. B. Anggota. Anggota koperasi menanggung resiko usaha secara bersama-sama. C. Keuntungan. Keuntungan yang didapatkan dari menjalankan koperasi ini akan didistribusikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam aturan koperasi. Contoh dari aliran koperasi barat ini adalah koperasi First Land Campina. Brand Campina yang saat ini tidak asing di Indonesia merupakan sebuah produk dengan olahan bahan dasar susu. Produk ini berasal dari koperasi susu di mana koperasi ini membuat integrasi antara para peternak sapi yang berasal dari 3 negara, yakni Belgia, Jerman, dan Belanda. Produk olahan koperasi susu ini seperti susu murni atau susu segar, keju, yogurt, mentega, dan lainnya. Sebelum berkembang pesat seperti saat ini, koperasi susu Campina adalah koperasi skala kecil yang didirikan tahun 1892 oleh peternak di Belanda, tepatnya di kawasan Tungeloy. Awal berdirinya koperasi ini bertujuan untuk sebatas penghematan biaya produksi susu sapi para anggotanya.
Dengan bergabung ke dalam koperasi, para anggota dapat menggunakan mesin untuk mengolah susu sapi secara bersama-sama sehingga dapat menekan biaya. Kemudian pada tahun 1947, keberadaan koperasi sapi penghasil susu di Belanda ini mengambil tindakan untuk merger dengan nama koperasinya menjadi DMC Campina. Dan pada akhirnya dapat bersatu dengan koperasi yang ada di negara lain yaitu Jerman dan Belgia. Dalam perkembangannya, koperasi Campina melakukan merger dengan koperasi susu besar lainnya di Belanda yakni Friesland, sehingga nama dari koperasi ini menjadi Friesland Campina. Dengan merger yang dilakukan oleh koperasi, maka skala produksi dan pemasarannya pun semakin luas, telah mencakup lebih dari 20 negara termasuk Indonesia. Koperasi serius dalam mengembangkan usahanya dan juga ditandai dengan keberadaan kantor koperasi pada beberapa negara tempat pemasaran koperasi tersebut. Keberhasilan koperasi Friesland Campina ini menjadi salah satu contoh koperasi barat yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan yang ingin diusahakan bersama-sama juga. Hal ini terbukti dari awal dibentuknya koperasi karena kendala yang dihadapi para peternak susu dalam mengolah hasil susu sapinya, serta keterbatasan dana untuk mengolah susu tersebut. Salah satu prinsip yang dipegang oleh para anggota dalam menjalankan koperasi ini adalah working together, di mana para anggota saling bahu-membahu membangun koperasi dan terus meningkatkan produktivitas. Para peternak sapi yang merupakan anggota koperasi berperan untuk menjaga kualitas susu yang dihasilkan dari sapi ternaknya. Sementara pengurus koperasi berperan untuk pemasarannya. Sinergi positif antara anggota dan pengurus koperasi yang terus ditumbuh kembangkan hingga saat ini membawa nama koperasi Friesland Campina menjadi dikenal oleh kalangan masyarakat luas di berbagai negara. Kini, koperasi Friesland Campina terus berupaya untuk melakukan inovasi dan mempertahankan citra produknya, serta menjaga hubungan baik dengan semua anggota koperasi yang berasal dari lebih satu negara. Perluasan pasar justru menjadi salah satu faktor pendukung semakin dikenalnya dan diminatinya produk olahan susu dari koperasi ini. Materi ketiga pada pertemuan ini adalah konsep koperasi sosialis. Pada konsep koperasi sosialis ini, pemerintah menjadikan koperasi sebagai alat untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, sehingga pemerintah memegang kendali atas koperasi. Koperasi juga dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berlangsung dalam suatu negara, sehingga arah kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun beberapa ciri-ciri dari koperasi sosialis ini adalah sebagai berikut. A. Ruang gerak atau aktivitas yang dilakukan oleh koperasi diatur oleh pemerintah. Hal ini karena koperasi adalah salah satu alat pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. B. Tidak adanya pengakuan atas kekayaan individu sistem ekonomi sosialis. Begitupun dalam konsep koperasi sosialis ini. C. Alat-alat produksi sepenuhnya dimiliki oleh negara, bukan milik orang perorangan. Salah satu contoh negara yang dengan konsep koperasi sosialis ini adalah Venezuela. Salah satu pimpinan negaranya adalah Hugo Chavez yang memberikan perhatian besar pada koperasi di negaranya. Pertumbuhan koperasi di negara Venezuela tersebut bertambah pesat setelah Chavez membuat undang-undang terkait koperasi dan menyalurkan dana pinjaman bebas bunga kepada koperasi yang ada di negaranya, serta membebaskan koperasi dari pajak atau free tax. Chavez juga membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang menjadi pencetus menjamurnya koperasi di negara tersebut seperti Mission Volvan Caras, di mana melalui program ini masyarakat diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan dapat produktif dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Para peserta pelatihan ini juga diminta untuk mengelola kegiatan produksi di komunitasnya masing-masing,
Sehingga dari sini banyak bermunculan koperasi-koperasi baru di negara tersebut. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah memperluas program yang telah berhasil menumbuhkan koperasi tadi menjadi program yang bernama Mission Che Guevara, di mana program ini memberikan insight kepada para anggotanya untuk mengembangkan kegiatan produksi yang berorientasi sosial. Program ini kemudian menghasilkan lulusan yang juga mendirikan koperasi di Venezuela, sehingga jumlah koperasi di negara tersebut terus mengalami peningkatan. Materi keempat pada pertemuan ini adalah konsep koperasi negara berkembang. Di negara berkembang, antara koperasi dengan pemerintah saling bersinergi satu sama lain. Hal ini sekaligus menjadi ciri koperasi di negara berkembang. Dengan keterbatasan modal serta sumber daya manusia yang ada di negara berkembang, maka koperasi akan kesulitan untuk menjalankan kegiatannya, sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah agar dapat mendukung pertumbuhan koperasi. Konsep koperasi negara berkembang tentunya memiliki perbedaan dengan konsep koperasi sosialis. Pada koperasi sosialis, pemerintah menggunakan koperasi sebagai alat untuk merasionalkan faktor produksi, di mana koperasi menjadi cara pemerintah mengalihkan kepemilikan faktor produksi dari milik individu menjadi kepemilikan yang bersifat kolektif. Sementara pada konsep koperasi di negara berkembang, tujuan dari koperasi adalah untuk mempertinggi kualitas perekonomian anggota. Salah satu contoh koperasi di negara berkembang ini adalah koperasi di negara India. Perjalanan koperasi di India dimulai dengan munculnya koperasi kredit untuk membantu pelaku usaha kecil keluar dari jeratan rentenir atau dikenal juga dengan istilah lintah darat. Banyak pelaku usaha di India yang terpaksa meminjam uang untuk modal, bahkan kelangsungan usahanya kepada para rentenir. Namun dalam perjalanannya mereka kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang nominalnya semakin bertambah karena bunga pinjaman yang tinggi. Konsep koperasi kredit yang dibentuk di India tersebut dijalankan dengan menggunakan sistem reversion, yang biasanya sistem ini meminjamkan dana hanya untuk kegiatan produksi. Namun sistem ini pada koperasi India telah dimodifikasi, di mana uang yang dipinjam oleh anggota pada koperasi bukan hanya boleh digunakan untuk produksi saja, namun bersifat multipurpose atau dapat digunakan untuk beragam keperluan agar para anggota koperasi tidak lagi terjerat hutang piutang dengan rentenir. Bentuk peran atau campur tangan dari pemerintah pada koperasi ini adalah dengan membuat undang-undang untuk koperasi yang dikeluarkan tahun 1904. Nah, menurut teman-teman, aliran koperasi manakah yang terbaik? Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu aliran koperasi dalam suatu negara dapat berbeda dengan aliran koperasi di negara lain. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab perbedaan aliran koperasi antar negara tersebut karena perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Perbedaan ideologi ini kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan sistem perekonomian yang berdampak pada perbedaan aliran koperasi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.